Pemirsa, ada 7 poin mosi terhadap kudeta konstitusi yang disampaikan Gatot dan juga rekan-rekannya dalam pertemuan tersebut, diantaranya mendesak dan meminta MPR lebih terbuka dalam menyerap aspirasi rakyat. Apa yang dimaksud dengan mosi terhadap kudeta konstitusi itu? Sudah bergabung bersama kami Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Bapak Gatot Nurmantio. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Gatot. Kami ingin tahu ini Pak, kosakata yang diambil ini terdengar menyeramkan pemilihan diksinya. Apa yang dimaksud mosi terhadap kudeta konstitusi ini Pak Gatot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andro, ya terima kasih. Apapun yang disampaikan oleh pengamat politik sah-sah saja, wajar-wajar saja karena ini tahun politiknya dipercepat. Kudeta konstitusi adalah sebuah cara yang saat ini banyak digunakan untuk mengubah sebuah negara demokrasi menjadi otoriter. Nah, cara biasa melalui kudeta kekerasan sudah tidak dilakukan. Sehingga perubahan menjadi negara otoriter itu dilakukan melalui jalan konstitusi. Dan kudeta konstitusi ini asal mulanya adalah dari negara Eropa, yaitu Hungaria dan Polandia. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kami memberikan tuntutan atau mosi? Karena sama-sama kita ketahui bahwa lembaga yang harusnya menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat sudah tersumbat. Misalnya DPR justru sudah menjadi bagian dari eksekutif dengan koalisi yang kita sama-sama tahu 82%. Bahkan MK sebagai penjaga konstitusi pun sudah tidak berfungsi. Sehingga trias politika itu yang tadinya pengawas dan lain sebagainya sudah menjadi satu. Kita tahu sama-sama sistem peradilan sudah sangat koruptif dan menjadi bagian dari kepentingan eksekutif maupun oligarki. Penyelesaian kasus hukum ada intervensi dari eksekutif maupun partai politik. Contoh yang aktual adalah tentang Yuliari. Seharusnya pasal korupsi dengan hukuman mati justru hanya sebagai pasal suap. Nah, dalam kondisi seperti ini, Presiden harus menunjukkan sikap tegas pada kelompok yang punya agenda politik dengan cara mengakali konstitusi. Jika Presiden bersikap ambigu atau diam, justru rakyat akan menilai sebagian dari kudeta konstitusi itu. Sama-sama yang kita lihat bahwa ada yang mengajukan untuk 3 periode, bahkan mengundur pemilu. Bagaimanapun juga saya menjadi panglima dilantik oleh Pak Jokowi. Ini kan sama saja menusuk dari belakang Jokowi yang dilakukan oleh para menterinya, ketua partainya. Masa pejabat negara melakukan kudeta konstitusi, mengajak dengan berbagai bentuk opini-opini yang sistematis, bahkan operasi politik, untuk melakukan perlawanan terhadap hukum yang sudah ada. Sama-sama bahwa reformasi dulu, salah satunya yang dijalankan adalah membatasi presiden 2 periode saja. Nah, untuk itu, maka sebagai rakyat bangsa Indonesia, saya menginginkan bahwa penyelenggaraan negara taat hukum dan konstitusi. Karena kita adalah negara hukum. Maka negara tidak boleh goyang ribut-ribut ketika akan terjadi pergantian pemerintahan. Jika sistem tetap bekerja efektif. Sistem yang kuat hanya dapat berjalan jika hukum, aturan bekerja efektif. Sistem yang kuat dan benar ini juga akan menghasilkan produk hukum yang benar, begitu. Pak Gatot, tapi kan soal poin 3 periode sudah clear, sudah dipatahkan langsung. Melanggar konstitusi, bahkan dari Presiden sudah menolak. Kenapa momentumnya baru sekarang Pak Gatot, bisa kami nilai gelisah terhadap kondisi bangsa ini? Saya lanjutkan. Bahwa kita sama-sama mengetahui dengan pengendalian birokrasi, tentara, polisi, jaksa, hakim, singkatnya seluruh kekuasaan trias politika akan menjadi semakin otoriter. Bahkan tidak kecil kemungkinan terbentuk kuasa absolut apabila terjadi pembiaran. Ini latar belakangnya.
Baik, untuk poin yang paling Sama-sama kita krusial, ketahui Pak Gatot. bahwa mayoritas rakyat dari kaum buruh, tani, pengusaha kecil, menengah, masyarakat adat, generasi muda, masa hidupnya sekarang ini hanya meminta belas kasihan. Hanya oligarki, orang kaya, kapitalis memperoleh kesempatan untuk menikmati kekayaannya. Kekayaan alam Indonesia untuk mereka. Sementara rakyat kebanyakan memperoleh upah minimum, mudah dipecat, tidak punya masa depan, terjebak dalam kemiskinan. Rakyat kebanyakan hanya dicegah mati. Saya ulangi, hanya dicegah mati dengan aneka bantuan sosial. Rakyat kebanyakan praktis hidup tanpa martabat. Mereka adalah penerima hadiah yang dilemparkan dari pintu mobil yang melaju. Kan perlu solusi. Ini latar belakangnya. Baik, Pak Gatot, sebenarnya poin-poin krusial apa yang ingin langsung disampaikan secara konkret kepada Demikian, MPR, Pak Gatot? Apakah memang hanya sebatas aspirasi, kegundahan dari Pak Gatot dan juga rekan-rekan sehingga harus disampaikan, tapi tindakan nyatanya bagaimana ke depannya? Ini kan juga masih tanda tanya yang harus kita jawab bersama, Pak Gatot. Pak Gatot masih tersambung? Halo, Pak Gatot masih tersambung bersama kami? Bisa ditanggapi terlebih dahulu Bapak, poin apa yang paling krusial sehingga menurut Bapak solusinya belum ditemukan oleh negara saat ini? Baik, kami coba perbaiki komunikasi dengan Pak Gatot Nurmantio tadi karena banyak sekali hal yang ingin kami gali lebih dalam. Sesaat lagi hanya di kabar petang kita akan terlebih dahulu nanti menyimak apa saja menjadi jawaban dari Pak Gatot. Karena dari 7 poin mosi ini kata-katanya pemilihan diksinya juga cukup keras mulai dari mendesak dan juga meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi rakyat. Bahkan tadi Pak Gatot mengemukakan ada sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi bangsa yang memang sangat mengancam seperti itu kepentingan bangsa ini. Kemudian ada juga poin pentingnya yakni mendorong MPR untuk bersikap keras dengan mendesak kepada Presiden agar bertindak cepat dan tegas untuk memberhentikan para anasir makar konstitusi dari jabatannya serta diberikan sanksi yang sepadan. Apakah memang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok tadi Pak Gatot atau yang tadi ditanggapi oleh pengamat politik bahwa ada misi politis yang diinginkan oleh seorang Gatot Nurmantio. Sesaat lagi akan kami bahas lebih dalam usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Kita langsung ke Pak Gatot membawa mosi ke MPR dengan beragam narasi. Apakah menurut Bapak Gatot sejauh ini MPR sudah menanggapi kemudian memberikan solusi atau hanya diakomodir terlebih dahulu Pak? Sekali lagi sampaikan bahwa sejak surat diajukan, 2 hari kerja langsung ada undangan dari informasi dari MPR untuk mengundang kami. Ini suatu langkah yang sangat positif. Dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di MPR itu 2 jam 15 menit. Dan ini semuanya adalah hasil diskusi kami yang sangat panjang dan terjadi kekhawatiran. Karena telah terjadi kudeta konstitusi. Ya indikasinya jelas, Andro, bahwa beberapa undang-undang tidak sesuai dengan bertentangan dengan semangat proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Antaranya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang melucuti kewenangan DPR dan DPR pun menyetujui. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK yang terbukti sangat melemahkan KPK. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IKN yang dibentuk dengan melanggar proses pembentukan undang-undang dan konstitusi serta tercium hanya untuk menciptakan proyek oligarki. Bahkan pembangunan IKN dari APBN dalam kondisi sekarang ini kita tahu sama-sama ekonomi kita sedang sulit.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sangat kontroversial, yang sangat ironis karena Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan oleh Majelis Konstitusi melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi konstitusi sendiri mengkudeta keputusannya, malah diperpanjang 2 tahun pelaksanaannya. Dan yang terbaru, keputusan Mahkamah Konstitusi awalnya melarang TNI Polri aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Suatu yang menggembirakan karena memang amanat reformasi adalah dihapusnya fungsi ABRI yaitu TNI dan Polri untuk melakukan kegiatan atau jabatan-jabatan ASN. Tapi besoknya dikudeta lagi, dirubah membolehkan TNI Polri aktif menduduki jabatan kepala daerah dan BUMN. Harusnya undang-undang itu dianulir oleh undang-undang yang baru, bukan pernyataan pers. Lalu jika semua proses demokrasi macet, maka kepada siapa rakyat mengadu jika bukan ke MPR? Saya sebagai rakyat biasa. Kalau jika MPR tun diam, maka macetnya demokrasi akan menjadi foot by foot. Rakyat menuntut kedaulatan, keadilan melalui kaki yang melangkah ke simbol-simbol kekuasaan dan kedaulatan. Ini sangat berbahaya, mengarah pada kekacauan jika tidak terpimpin. Ini ibarat aliran air yang tersumbat secara alamiah akan mencari jalan keluarnya sendiri. Sangat berbahaya. Atas dasar keprihatinan yang mendalam, maka kami menyampaikan mosi terhadap kudeta konstitusi kepada MPR RI dengan maksud dan tujuan agar mendorong dan menyerukan MPR RI dan lembaga peradilan dapat menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Karena konstitusi menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang mana berarti setiap orang mempunyai kedudukan sama di muka hukum. Sama munculnya muncul wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Memang Presiden sudah menyatakan, tetapi yang menyampaikan ini adalah merupakan sistem dan masif, jelas merupakan persekongkolan jahat untuk melakukan kudeta konstitusi yang dilakukan oleh pejabat negara. Harusnya Presiden menegur, bahkan menelusuri mengapa bisa terjadi ini, sehingga tidak timbul persepsi bahwa Presiden adalah bagian dari itu. Saya sebagai mantan Panglima TNI beliau dan beliau melantik saya sebagai Panglima TNI, saya tidak rela Presiden saya digitukan. Ini latar belakangnya. Karena bagaimanapun juga kudeta konstitusi ini selain menimbulkan berbagai akses yang sangat buruk dalam pengelolaan negara, juga sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara, serta mengancam kelangsungan masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kepada partai, 82 partai sudah berkoalisi dengan pemerintah. Bahkan yudikatif pun sudah bersama-sama. Kalau tidak menyerukan ini, siapa lagi? Ingat, akibat dari kudeta konstitusi adalah terjadi demokrasi backsliding atau kemusnahatan demokrasi. Tanda-tanda demokrasi backsliding ini adalah merosotnya indeks demokrasi, baik yang dipantau oleh Biro Pusat Statistik atau BPS, Freedom House, maupun Economist Intelligence Unit. Jadi memang sudah mengkhawatirkan. Nah, kemerosotan demokrasi ini adalah fenomena yang relatif baru, bukan menggunakan kudeta fisik, tetapi saat ini pelaksanaan rejim itu dilakukan mulai perubahan sedikit demi sedikit dengan konstitusi tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pak Gatot, singkat saja. Bicara Pak Gatot, kami datang ke MPR menyampaikan ini. Iya. Pak Gatot, jika ingin merubah sebuah kebijakan dengan skala yang lebih besar, kenapa Bapak tidak bergabung ke partai politik atau mungkin membuat ormas partai politik mungkin? Kenapa tidak mengambil langkah tersebut, Pak? Sudah sampaikan, partai politik 82% sudah menjadi satu dengan eksekutif. Yudikatif sudah menjadi satu. Terus apa yang bisa diharapkan dari itu? Maka langkah-langkah ini yang saya sampaikan agar publik semuanya mengetahui. Baik. Begitu. Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan. Karena memang kalau saya sebagai rakyat tidak menyampaikan, paling tidak tahu, kudeta itu akan menjadi legal.
Kalau tanpa tantangan, tanpa ada yang mengingatkan. Begitu. Terima kasih Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Bapak Gatot Nurmantio sudah bergabung di Kabar Petang. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Sesaat lagi kita akan berbincang dengan Wakil Ketua MPR RI, Bapak Arsul Sani, membahas mengenai pertemuan MPR dengan Gatot Nurmantio. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.